Ternyata masih banyak sekali para kiai, ulama, dan tokoh di Indonesia yang mengatakan bahwa tiada guna membahas nasab Habaib Alwi, hanya menumpuk dosa saja. Nah, kalau ada para kiai atau santri atau tokoh di Indonesia yang mengatakan bahwa tiada guna membahas nasab Habaib Alwi, hanya menumpuk dosa saja. Kira-kira nih, menurut netizen, menurut para pendengar channel YouTube Al-Mu'allim Center, setuju ataukah tidak setuju? Ini harus punya alasan. Jika setuju, apa buktinya? Jika tidak setuju, maka apa buktinya? Kalau menurut kami sendiri, Al-Faqih Mu'allim, kami ini separuh setuju dan separuh tidak setuju. Mengapa separuh-separuh? Karena hanya sedikit sekali orang Islam di Indonesia yang bisa mengambil faedah dari adanya penelitian nasab para Habaib Alwi. Sedangkan mayoritasnya, kebanyakan orang Islam di Indonesia tidak bisa mengambil faedah dan manfaat sama sekali. Pembahasan nasab Habaib Alwi tidak banyak berguna bagi mayoritas orang Islam di Indonesia. Mayoritas loh ya. Tetapi kalau beberapa orang ya berguna, sangat berguna. Tetapi itu jumlahnya sangat sedikit. Adapun kalau mayoritasnya umat Islam Indonesia ini ya merasa tidak ada efeknya sama sekali. Tiada guna, tiada manfaat, tiada faedahnya sama sekali. Karena mayoritas orang Islam di Indonesia tidak butuh ilmu agama Islam. Jadi mayoritasnya itu nggak butuh. Orang Islam di Indonesia lebih butuh dongeng-dongeng karomah dan ribut-ribut saja. Buktinya apa? Buktinya adalah hampir semua channel YouTube milik para kiai pengasuh pondok pesantren dan channel YouTube milik para santri yang membahas ilmu agama Islam secara intensif selalu sepi peminat. Coba cari aja lah channel-channel yang membahas tentang ilmu Islam secara intensif serius, membahas kitab misalnya Bulughul Maram, membahas kitab Tafsir Jalalain, membahas tentang hadis misalnya Riyadhus Shalihin, membahas kitab-kitab, itu sepi peminat. Namun channel-channel yang isinya tidak jelas selalu ramai. Jadi channel-channel yang isinya tidak jelas tujuannya apa itu selalu ramai. Bahkan baru diupload beberapa menit saja langsung ratusan ribu penonton, bahkan jutaan penonton. Ini fakta. Nah, inilah yang menjadikan para ulama, kiai, dan tokoh di Indonesia sebenarnya ngelus-ngelus dodo. Ngelus-ngelus dodo itu apa artinya? Ya mengusap-ngusap dada lah. Ini bagaimana sih umat Islam di Indonesia ini? Sudah ada beberapa kiai dan ulama di Indonesia yang berusaha untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat orang-orang Islam Indonesia. Tetapi ternyata umat Islam Indonesia itu lebih suka menjadi orang-orang awam dalam urusan agama. Jadi dalam urusan agama itu rela ridho menjadi orang awam, padahal itu nggak boleh. Jadi kalau orang Islam kemudian dia ridho rela menjadi orang awam, orang bodoh, itu nggak boleh. Kalau rela ridho menjadi orang miskin itu malah boleh. Tetapi di Indonesia dibalik. Kalau masalah harta nggak ridho, nggak rela, harus menjadi kaya raya. Tetapi kalau bodoh ilmu agama rata-rata ridho dan rela. Inilah kenyataan yang dihadapi. Oleh sebab itulah, wahai seluruh jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center yang beragama Islam, mari kita ubah cara pikir kita. Kita ini kan hidup di dunia, ya kita hendaklah mencari bekal. Bekal hidup di dunia, harta yang banyak melimpah ruah. Tetapi tujuannya adalah untuk akhirat. Jadi tujuannya untuk akhirat. Oleh sebab itulah, sambil kita bekerja mencari maisha, ayo sempatkan belajar ilmu agama Islam. Masa sih waktu 24 jam itu habis yang tidak jelas? Nah, kalau waktu 24 jam setiap sehari semalam ini habis nggak jelas, akhirnya dalam 1 bulan nggak jelas, waktunya itu nggak jelas. Dalam 1 bulan nggak jelas, 1 tahun nggak jelas. Nah, ini kalau bertahun-tahun
sehingga menjadi tua sendiri. Sudah tua, waktunya pensiun. Nah, setelah pensiun bingung mau ngapain, mau ngaji nggak bisa, udah terlanjur tua, sudah terlanjur telmi, sudah terlanjur pikun, sudah pikun baru mau ngaji, menghafalkan tentang Quran atau hadis, apalagi ilmu nahwu shorof, menghafalkan bolak-balik, enggak lupa, ya lupa. Jadi menghafalkan ilmu sulit sekali. Mengapa sulit? Karena kemarin sudah hafal nih, sekarang lupa lagi. Jadi sekarang diisi, besok bocor nih, besok lupa lagi. Oleh sebab itulah, mumpung masih muda, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di Indonesia, ayolah kita benahi diri kita masing-masing. Kita harus pandai mengoreksi diri kita sebelum kita mengoreksi orang lain. Lah untuk apa kita pandai ngurus orang lain terus, tetapi ternyata kita sendiri nggak becus ngurus diri sendiri. Ngurus diri sendiri aja nggak becus, waktunya habis terbuang sia-sia selama bertahun-tahun sampai tua. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh sebab itu sekali lagi, di dalam channel Al Muallim Center ini berbagai macam ilmu insya Allah ada. Oleh sebab itu bagi para pemula yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lihat playlist. Di dalam playlist itu ada namanya metode Ad-Dawami. Metode Ad-Dawami itu cara mudah dan cepat belajar membaca Al-Quran, namanya metode Ad-Dawami. Nah, bagi yang sudah pandai membaca Al-Quran, fasih, baik, benar, dan lancar, ingin mengetahui tentang kaidah ilmu tata bahasa Arab, nahwu shorof, maka bisa lihat di playlist. Playlist itu ada 2 judul playlist. Yang pertama metode Al-Muallim. Jadi metode Al-Muallim ini berisi 100 video, 50 video lebih, 60 ya. Itu membahas tentang ilmu nahwu shorof. Ilmu nahwu shorof yang sudah dikemas mudah, ya insya Allah mudah asalkan diulang-ulang. Kemudian ada lagi playlist yang membahas tentang cara mudah, metode mudah membaca kitab kuning gundul. Nah, metode Al-Muallim itu juga sebenarnya metode cara mudah dan cepat membaca kitab kuning gundul. Tetapi di situ adalah membaca kitabnya, metodenya dibaca. Kemudian ada lagi metode cara cepat membaca kitab kuning gundul, cara mudah, itu ada video kami. Artinya ada yang nyuting, kami menerangkan di papan tulis dari bab per bab, di papan tulis nih dari bab per bab sampai 100 video lebih. Nah, itu kita lihat itu sepi, apalagi yang membaca kitab kuning langsung diupload di YouTube begitu ya, tanpa ada metode, ini sepi. Umat Islam di Indonesia ini kebingungan. Oleh sebab itulah separuh kami setuju, ada kiai mengatakan pembahasan nasab Habib Alwi itu tidak berguna, ya separuh kami setuju, tetapi separuhnya kami tidak setuju. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.